Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan membahas bagaimana cara membuat simulasi jaringan virtual local area network atau VLAN pada aplikasi Kisco Packet Tracer ya. Ya, di sini membuat simulasi jaringan VLAN virtual local area network ya. Ini kita akan bahas mulai dari awal penyiapan perangkat sampai dengan penyambungan perangkat, kemudian melakukan konfigurasi switch sehingga terbentuk VLAN yang nantinya bisa komunikasi masing-masing VLAN tersebut ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan perangkat komputer ya. Kita siapkan dulu perangkat komputernya. Kita bisa mengarah kepada tool bagian bawah pada antivirus ya. Kita pilih PC, kita sisipkan di sini ya. Kita siapkan dulu perangkat komputernya ya. Ini ada komputer-komputer yang sudah kita siapkan, yang nantinya akan dibentuk. Yang pertama adalah membentuk sebuah local area network atau jaringan LAN ya. Kita siapkan setelah PC-nya siap atau komputernya siap, kita siapkan switch ya pada bagian network device. Kita pilih switch. Ini saya pilih switch yang memiliki port sebanyak 24 ya. Ini bisa dilihat, ini banyak portnya adalah 24 port sehingga cukup untuk menghubungkan PC-PC yang sudah saya siapkan di atas ini ya. Kita sambungkan langkah berikutnya masing-masing PC ke switch. Kita urutkan saja di port yang ada di switch ya. Pas ethernetnya kita sambungkan di switch ya. Ini kita sambungkan semua komputer yang ada di jaringan tersebut atau yang sudah kita siapkan ya. Kita sambungkan ke switch melalui port yang tersedia di switch ya. Sudah tersambung semua atau terhubung semua, ini sudah membentuk satu LAN ya. Tinggal kita konfigurasi masing-masing komputer dengan memberikan nomor IP address. Untuk memberikan nomor IP address seperti ini, tinggal klik komputernya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih static, kemudian isikan IP address-nya. Misalkan di sini contohnya 192.168.1.100 untuk PC yang pertama. Netmasknya otomatis muncul sendiri ya. Demikian juga untuk PC yang kedua sama, misalkan 192.168.1.101. ini satu net ID ya, satu net ID menggunakan kelas C. Di PC yang semuanya silahkan bisa dikonfigurasi dengan net ID yang sama. Jadi saya percepat saja dengan net ID yang sama sehingga membentuk satu jaringan lokal area network ya. Ini sudah terbentuk satu jaringan lokal area network sehingga antar komputer yang ada di jaringan tersebut bisa komunikasi semua. Nah, kemudian kita akan bagi komputer-komputer yang ada di jaringan LAN tersebut menjadi dua bagian. Ini saya kasih kotak di sini ya. Kita kasih kotak saja. Misalkan bagian yang pertama ini yang berwarna, misalkan berwarna biru ya. Kita oke. Kemudian kita bentuk kotaknya di bagian yang pertama. Ini adalah bagian yang nanti akan kita jadikan sebagai VLAN 1 ya. Ya, misalkan ini identitasnya adalah bagian TKJ ya. Misalkan saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan TKJ ya. Ini bagian TKJ atau nanti kita akan buat VLAN TKJ. Kemudian di bagian yang kedua di sebelah kanan ini saya juga bentuk kotak lagi dengan warna, misalkan saya kasih warna merah ya. Saya bentuk ya, ini saya bedakan dulu. Saya bentuk kotaknya, kemudian kita beri identitas di bagian yang kedua dengan nama misalkan akuntansi ya, akuntansi ini ya. Oke, ini bagian yang kedua sudah terbentuk akuntansi, sehingga nanti antara
bagian TKJ dengan bagian akuntansi itu merupakan VLAN yang berbeda. TKJ VLAN yang pertama dan akuntansi VLAN yang kedua. Ini sebenarnya tadinya adalah satu jaringan local area network, cuma karena dalam proses komunikasinya ternyata di bagian TKJ hanya komunikasi dengan komputer yang ada di bagian TKJ. Demikian juga untuk yang di akuntansi itu hanya komunikasi dengan komputer yang ada di akuntansi, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kepadatan traffic broadcast, nah saya bagi aja ya, yang TKJ saya bentuk VLAN TKJ, yang akuntansi saya buat VLAN akuntansi ya, sehingga komunikasi di masing-masing bagian tidak membuat padat traffic broadcast di jaringan tersebut. Kemudian setelah siap seperti ini, misalkan saya langsung aja untuk melakukan konfigurasi VLAN-nya ya, atau VLAN-nya dengan melakukan proses pengkonfigurasian melalui switch yang ada di jaringan tersebut. Nah, di sini untuk membuat VLAN berarti otomatis untuk VLAN untuk switch-nya adalah switch yang manageable atau switch yang bisa di manajemen ya, atau switch yang bisa dikonfigurasi. Ini saya konfigurasi untuk switch-nya. Kita tinggal klik saja di switch. Nah, kita pilih pada bagian yang CLI. Oke, ini saya perbesar. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita enter aja. Perhatikan ini untuk yang muncul di sini ada switch, kemudian tanda lebih besar ya. Nah, kita coba cek dulu show VLAN untuk mengetahui apakah di switch tersebut ada VLAN. Ya, ternyata di sini ada satu VLAN atau VLAN 1 dengan namanya adalah port. Kemudian ini ada beberapa port yang sudah tersambung ke VLAN 1. Nah, kita akan membuat VLAN baru lagi, sehingga nanti ada VLAN TKJ dan VLAN akuntansi. Oke, untuk melakukan pembuatan VLAN ya, terlebih dahulu saya enable switch enable ini ya, untuk mengubah status pengguna ya di sini ya, biar nanti untuk tandanya menjadi switch, kemudian tanda hashtag, bukan tanda lebih besar lagi. Switch kemudian hashtag ini menandakan bahwa ini sudah kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Tinggal kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi, tinggal ketikkan perintah config spasi T. Ya, ini sudah masuk ke config. Kita buat VLAN baru, VLAN 10 misalkan. VLAN 10, tekan enter, kemudian kita kasih name misalkan TKJ underscore ya, saya betul ini namanya adalah VLAN TKJ ya, misalkan ya, biar nanti bisa diidentifikasi bahwa ini adalah VLAN untuk yang TKJ ya. Kita bisa atur namanya, misalkan name misalkan VLAN TKJ seperti ini bisa, atau mungkin kita bisa juga memberikan alat bantu sambung ya, VLAN 1 underscore TKJ juga bisa seperti ini. Jadi biar ada pemisah ya antara nama VLAN antara identitas VLAN-nya dengan nama VLAN-nya. Misalkan VLAN 1 underscore TKJ. Kalau sudah, tinggal kita enter saja ya, tinggal di enter saja untuk perintahnya yang sudah kita tuliskan, kita enter. Nah, kemudian kita X atau exit ya, kemudian kita buat VLAN yang kedua, misalkan kita beri VLAN spasi 20 ya, VLAN spasi 20, kemudian enter ya, VLAN spasi 20 kemudian enter. Namanya misalkan VLAN 2 underscore akuntansi ya, misalkan VLAN 2 underscore akuntansi. Oke, enter, kemudian kita exit lagi, X ya, exit. Kemudian kita baru melakukan pemberian identitas pada masing-masing port pada komputer, itu nanti bisa masuknya ke VLAN berapa. Misalkan yang pertama INT ya, kita kasih perintah
INT. Nah di sini karena kita menggunakan fast Ethernet ya, ini saya keluar dulu. Misalkan ya coba dicek dulu ya biar nanti kita bisa mengidentifikasi. Misalkan seperti ini, sudah terbentuk VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 adalah VLAN 1 underscore TKC dan VLAN 3 VLAN 20 adalah VLAN 2 underscore akuntansi, dan belum ada port yang tertera pada masing-masing VLAN 10 maupun VLAN 20. Kemudian kita tekan enter, masuk lagi ke config spasi T, kemudian kita beri port masing-masing port untuk mengarah ke VLAN berapa, INT fast Ethernet atau FA, kemudian kita atur 0/1 itu pada PC pertama ya, kemudian kita enter dan dilanjutkan dengan pemberian perintah switch port ya, switch port akses. Ini masuk ke VLAN berapa, misalkan VLAN spasi 10 ya, kita coba cek di sini. Ini berarti semua yang ada di warna biru ini atau di kotak warna biru ini ya, itu akan bisa mengakses melalui VLAN 10. Kita kasih VLAN 10 ya. Kemudian ini perintahnya switch ports access VLAN 10 ya, jangan sampai salah untuk konfigurasi. Switch ports access VLAN 10, tekan enter. Kemudian selanjutnya pada integer interface INT interface FA02 0/2 switch ports access VLAN 10 FA0/3 sama juga, kita ulangi semuanya yang ada di bagian warna biru kita masukkan ke VLAN 10 ya. Berarti dari FA0/1 sampai dengan FA0/6 ya, itu masuk ke VLAN 10 ya. Ini satu lagi INT FA0/6 switch ports access VLAN 10 exit. Ini berarti di VLAN 10 sudah masuk fast Ethernet 0/1 sampai dengan fast Ethernet 0/6 ya. Port yang ada di switch 0/1 sampai dengan 0/6 itu masuk VLAN 1. Maaf, masuk VLAN 10 atau VLAN 1 TKC ya, VLAN 1 TKC. Ya, kemudian kita buat dengan cara yang sama. Semua komputer yang ada di bagian kotak warna merah itu bisa melakukan akses melalui VLAN 2 underscore akuntansi ya. Kita masuk ke config T lagi, kemudian kita tuliskan INT. Coba cek di switch yang mengarah ke komputer di bagian warna merah itu fast Ethernet berapa aja. Tinggal kita tuliskan INT FA0/berapa, kemudian di enter ya, di bawahnya ketikkan lagi switch ports access VLAN 20, sama seperti ketika kita melakukan konfigurasian pada VLAN 10 ya. Kita lakukan semuanya, jadi semua port atau semua komputer yang ada di bagian warna merah itu tersambung ke interface berapa saja, kemudian switch port access VLAN 20. Ini perintahnya bisa dilihat di komputer ya. Ya, oke. Ini misalkan seperti ini. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 kurang 1 ya. Kurang 1 kita tambahkan interface fast Ethernet 0/12, kemudian switch access VLAN 20, kemudian exit. Yaitu untuk konfigurasi baik VLAN yang 10 maupun VLAN 20 atau VLAN 1 underscore TKC dan VLAN 2 underscore akuntansi sudah selesai, sehingga ketika kita ketikkan perintah show VLANs itu akan muncul seperti ini. Ada VLAN 10, namanya adalah VLAN 1 underscore TKC aktif dan portnya juga sudah tertera ya.
Demikian juga untuk VLAN 20 atau VLAN 2_akuntansi aktif dan portnya juga tertera. Dengan demikian untuk konfigurasi switch untuk pembuatan VLAN sudah selesai. Tinggal kita lakukan uji coba untuk mengetes apakah konfigurasi VLAN yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak. Kita bisa melakukan pengujian menggunakan icon mail ini ya. Tinggal ini seharusnya kalau misalkan kita uji itu komputer yang ada di bagian warna biru hanya akan bisa komunikasi dengan komputer yang ada di warna biru ya, sedangkan yang merah pun sama, komputer yang ada di bagian warna merah itu hanya bisa komunikasi di komputer yang berada di bagian warna merah. Tapi ketika komputer yang ada di bagian warna biru akan komunikasi ke merah, itu hasilnya adalah pilot. Ya, kita coba uji coba, kita lihat di bagian real time ini, kemudian kita coba ya, bisa dilihat untuk source PC0 destination PC5 kelas statusnya adalah successful, berarti antar PC di bagian tersebut sudah berhasil. Kita coba lintas warna ya, TKC ke akuntansi. Nah, hasilnya adalah pilot. Ini dicoba dari PC yang ada di bagian warna biru mengirim pesan ke PC yang ada di bagian warna merah, hasilnya pilot. Sehingga dengan demikian menandakan bahwa VLAN yang kita buat sudah berfungsi ya, sudah berfungsi. Ini bisa kita lihat lagi, kita komunikasikan komputer yang ada di warna merah dengan warna merah, hasilnya successful. Tapi ketika komputer yang ada di warna merah melakukan komunikasi dengan komputer yang ada di warna biru, hasilnya adalah valid ya. Ya, ini untuk pembuatan VLAN sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Silakan bisa dicoba untuk mempraktekkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan melalui video tutorial di cara membuat jaringan VLAN Cisco Packet Tracer. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.